mohon tetap dikondisikan dan diawasi selama prosesi ijab kabul akad nikah berlangsung. Kami juga informasikan ibu dan bapak hadirin tanpa maksud menggurui tapi ingin saling mengingatkan selepas prosesi ijab kabul akad nikah tidak kami perkenankan bertepuk tangan tapi kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Izin ibu dan bapak hadirin, hal ini kami informasikan agar kita bisa ikut serta menyaksikan prosesi ijab kabul akad nikah dengan hikmat dan nyaman. Untuk seluruh rangkaian prosesi ijab kabul akad nikah dan juga khutbah nikah akan dibimbing dan disampaikan oleh pejabat dari kantor urusan agama yang terhormat Bapak Samsudin SAG. Berkenan di kesempatan pagi hari ini, disilakan. Betul ya? Fotonya betul? Isi foto si Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Audio. Tadi tarikan gitu, lagi salah si Adio masangnya di dia. Kadina pasti mau kadeng. Kata Pak Ustaz Jawa Syarifah, ayo tinggi nuang opat, kapupingan terompat, punten sakali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sehat Mas. Saya bingung hari ini. Daud Solo. Pas datang sini Jogja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Oh iya. Gak apa-apa lah ya. Iya, makanya tadi sama bapak ngobrol dari pagi. Tapi Solo udahlah gak apa-apa. Pengantin pakai beskap Sunda ya. Wis lah ya Mas ya. Cocok lah ya. Nanti setelah akad nggak akan ada foto dulu, langsung kayaknya. Langsung pamit tadi kata Teutma tadi. Nggak apa-apa ya? Langsung jadi nanti fotonya kita akhirin. Oh sip. Oh iya. Jadi kalau kata Mas Yan, kalau misalkan nanti kan perlu siap-siap dulu. Kalau misalkan ternyata masih ada renggang waktu, kita foto aja dulu, tapi di bawah. Gitu, jangan langsung ke Aleo sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Tunkahul mar'atu li arba'in. Iya kan awalnya kan. Wali nasabiha, Iya. wali jamaliha, wali diniha, mutafaq alaiha. Seraya menyatakan puji dan syukur kepada Ilahi bahwasanya dengan kudrat dan kehendak Allah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul berwajah di haflah yang semoga penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk menyaksikan pelaksanaan akad antara Ananda Henry Taufikur Rahman dengan Ananda Ella Wahyu Buntari. Mari kita doakan bersama semoga dua hamba yang akan melalui rumah tangga ini mulai dari detik ini sampai meninggalnya Sambil siap-siap kan. ada dalam hidup dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang selamanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat tabi'in atau tabi'in hingga umat akhir zaman. Semoga kita diaku umat beliau agar supaya telah mendapatkan syafaat umat di yaumil akhir. Hadirin para hadirat yang selama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Kementerian Agama Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cipugur Tengah,
pada pagi hari ini ditugaskan untuk memandu, menyaksikan dan mencatat yaitu berlangsungnya akad nikah antara Ananda Hendrik Taufikur Rahman dengan Ananda Ella Wahyu Guntari. Yang saya hormati Pak Heri Susanto beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Pak Supriyanto beserta Ibu. Yang saya hormati para ustadz, para ahli ulama, para zulama, para tokoh masyarakat, semuanya, dan semoga selamanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih yang saya hormati, yang saya cintai juga, rasa cinta ini sebagai orang tua calon kedua mempelai. Izin para saksi yang dicatat di sini. Mohon izin juga dan mohon keikhlasannya, tidak ada salahnya, juga maaf untuk membacakan suratul Fatihah yang diinikan kepada ibundanya, ila adaniyah suratul Fatihah. Mik apa? Ananda berdua. Bu mulut saya. Ayo atas. Ada 5. 1 calon pengantin laki-laki, 2 calon pengantin perempuan, 3 wali nikahnya ini bukan wali kota. Sebentar lagi tidak ada wali kota. Yang keempat 2 saksi, yang 1 dari masnya, yang 1 dari pria, satu dari pihak perempuan. Yang kelima ijab kabul. Ijab ucapan dari wali nikah, kabul ucapan penerimaan dari calon pengantin laki-laki. Menurut syariat agama Islam itu sudah sah. Tapi kata orang tua, kalau melaksanakan pernikahan harus sah menurut agama dan dari agama. Alhamdulillah dari agamanya ada nih, sudah termaktub di buku dan punya ini ya. Punya STTB Mas Endi, ini STTB kata Pak Ustadz Salimin. Ini yang saksi 2 itu yang ditulis ya, yang menyaksikan. Semuanya juga menyaksikan. Bahkan menurut keterangan para malaikat turun nih untuk menyaksikan ijab kabul pernikahan. Nah saya mau nanya kan ya sama si masnya nih. Neng mas, kenapa mau pada nikah? Kenapa ya? Hah? Ibadah. Ibadah mas? Ibadah juga. Alhamdulillah. Nah kalau niatan ibadah, maka neng mas niatan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya melaksanakan pernikahan ini lillahi ta'ala. Karena dengan niat ibadah, insya Allah apabila nanti di dalam rumah tangga ada perselisihan paham, beda paham, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Karena dengan awalnya yaitu niat ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda berdua di dalam ta'aruf dengan melaksanakan pernikahan itu beda jauh, 80 derajat. Kalau di dalam sedang ta'aruf atau kenalan itu bahasa juga tiada WA tanpa yayang ya, atau BBM gitu kan. Yayang Ella, yayang Henry, kadang bilang nyebut Henry juga itu R-nya hilang jadi L, Henry. Kenapa? Karena saking sayangnya R jadi L ya, gitu. Makanya di dalam rumah tangga kalimat sayang bebek itu dilaksanakan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikala memanggil salah satu istrinya dengan kalimat enak didengar oleh sang istri, yaitu gimana kalimatnya? Ya Humairah, wahai kemerah-merahan.
dalam keterangan ada dua versi, ada yang kemerah-merahannya pipinya, ada juga yang bilang bibirnya. Dilihat nih sama Mas Hendy, dipandang ini Neng Ella ini bibirnya atau pipinya ini yang kemerah-merahan. Oh enggak, udah sudah seperti yang di dalam WA-an itu yayang-yayangan. Nah, praktikkan dengan niat Mas Hendy, dengan niat ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah dengan memanggil kalimat itu juga dengan niat ibadah. Insya Allah dengan niat ibadah nanti otomatis sang istri juga nggak akan bilang yang kasar. Ya, nggak akan itu. Pasti itu membalasnya juga lebih lembut lagi. Karena peribahasa Sunda mengatakan istri itu dulang tinande, kapalnya malapang. Dulang tinande itu artinya istri itu tergantung suami. Gitu ya. Jadi suami kasar, istri lebih kasar. Suami lembut, istri lebih lembut, pakai lebih istri. Makanya kalau suami kasar, istri bisa lebih kasar. Bahkan sahur Pak Ustadz Salimin, kata Pak Ustadz Salimin, istri itu kalau kasar kayak kalau ngambek kayak dua jurus itu dipakai, jurus pamacan, jurus pamonyet, nyakar gitu ya. Makanya suami harus memberikan contoh-contoh yang baik dalam ucapan, baik maupun dalam pekerjaan. Jadi Ananda ini dikala memanggil sang istri, ya Jaya, coba nih mau minta air kopi, lagi kerja yang lain juga itu ditinggalkan, cepat itu melaksanakan minum kopi. Tapi lu mah bisa nih, lah ayo minum kopi, nyot sorangan, gitu ya. Apalagi makanya itu bahasa. Mungkin di Cibubur, Mas Henry kelahiran 97, era 97 sama 97-nya. Agustus juga sama, alhamdulillah. Saya juga Agustus, itu ya, alhamdulillah. Yang dipandu Agustus, yang memandu Agustus. Nah, itu ya mungkin dengan Cimahi Selatan nggak beda jauh ya, anak-anak sekarang mah, ya kan ya. Di Cibubur temannya itu bukan manusia, pada tempatnya. Di Cibubur bukan manusia. Kenapa? Kalau ada yang lagi nongkrong temannya jalan itu ditanya sama yang nongkrong, kamu anjing? Nah, berarti bukan manusia. Gitu ya. Dijawab, radio siapa goblok. Nah, itu jangan. Ya. Semarah apapun jangan mengucapkan kalimat yang kasar. Istri adalah perempuan, sabda Rasul, salah tolong pambetulkeun. Perempuan itu sabda Rasul makhluk yang paling lemah, tetapi perasaannya lebih tajam daripada pedang. Jadi kalau suami beger, tahu beger? Bobogohan deui. Nah, itu perempuan istri sudah tahu. Hanya lama untuk mengucapkan. Jadi jangan coba-coba terbenar kepada sang istri, karena perasaan istri sudah tahu. Biasa misalkan nih tidak biasa pakai minyak wangi, ada dalam lagunya kan ya, itu kok bisa pakai minyak wangi, dan ada apa itu salah satu. Jadi Ananda Henry rawat ya sang istri itu, karena sabda Rasul sebelum meninggal ada 3 yang dititipkan. 1, jangan tinggalkan sholat. 2, hormati ataupun muliakan perempuan. Yang 3, rawat anak yatim. Itu sabda Rasul. Maka kalau misalkan menyakiti sang istri, sama dengan menurut si bapak pribadi, sama dengan menyakiti sang ibu. Karena kita keluar dan dididik oleh ibu. Jadi perasaan ibu perasaan istri pasti sama perasaannya dengan ibu. Makanya kalau menyakiti istri, bojo sama dengan menyakiti perasaan ibu. Jangan ya. Ananda, suami mempunyai kewajiban, yaitu diantaranya harus memberikan nafkah lahir dan nafkah batin,
lahir itu sandang pangan papan. Kemudian batin ada yang mengaplikasikan kebanyakan hanya biologis, tetapi ada tidak kalah pentingnya yaitu mendidik, mengajari bab-bagan agama Islam. Itu mutlak kewajiban sang suami. Kewajiban istri ini harus tunduk taat patuh kepada sang suami. Disuruh suami jangan menolak, dilarang suami jangan menolak. Kata suami, "Neng ini harus begini, ini jangan." Oh iya, kecuali kalau menyuruhnya tidak keluar dari agama Islam ya harus ditaati. Tapi kalau keluar ya kita mengingatkan kalau itu nggak boleh. Yayan atau emas, yang emas nggak boleh. Nah, itu. Kemudian intinya Neng, Mas, dalam rumah tangga itu harmonis menuju sakinah mawaddah warahmah tergantung masa-masa ini buat berdua. Jadi aku masih bapak, saya masih mama. Jadi makanya dari awal niatannya ibadah insya Allah. Makanya segala pekerjaan, segala pembicaraan itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niatnya itu, misalkan Neng melayani suami niatan hati ibadah, dan sebaliknya juga Mas Yandri memberikan nafkah kepada sang istri dengan niat ibadah, gitu ya. Dan juga kepada anak Yandri, suami dan istri intinya harus saling hormat menghormati, cinta mencintai, sayang menyayangi. Dan misalkan adanya rezeki baik Neng maupun Mas Yandri memberikan kepada orang tua itu harus pada tahu. Jadi misal Mas Hendrik mau ngasih ke ibunda harus tahu, atau ke ayahanda harus tahu suami istri, apalagi istri juga harus tahu. Lebih bagusnya itu disilang. Neng mau ngasih ke mertua bahasanya yang Neng yang ngasih. Hendrik mau ngasih ke bapak Neng, Hendrik. Jadi insya Allah akan harus dalam rumah tangga. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi sempil-sempil dengan apa ya, nah itu